Kita lanjut konfigurasi NAT di Juniper SRX. Di video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi source NAT, dan kali ini kita akan melanjutkan ke destination NAT. Ini adalah topologi yang kita gunakan. Kita punya 3 host, 3 local network, host 1, host 2, dan host 3. Kemudian ada satu interface dari VSRX ini yang mengarah ke public network. Kalau source NAT kemarin itu hanya mentranslasikan source address dari local network ke public network. Sekarang itu sebaliknya, kita mentranslasikan destination address dari ketika ada traffic dari public network ke local network. Ini adalah task kita akan konfigurasi destination NAT tanpa path. Kita akan mentranslasikan IP 5.5.5.10 ke 192.168.1.2. Task yang kedua, kita konfigurasi destination NAT dengan path. Kita translasikan spesifik port tertentu. Di sini yaitu IP-nya 5.5.5.2 port 444. Itu nanti ditranslasikan ke 192.168.2.2 port 22. Ini service SS saya. Untuk penjelasan versi artikel, teman-teman bisa buka di webdetak.com. Di halaman pertama ada artikel tentang konfigurasi destination NAT di Juniper SRX. Kalau tidak ada di halaman pertama, teman-teman bisa cari di sini, masukkan kata kunci destination NAT seperti ini, pasti ketemu. Oke, ini artikelnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada preconfig. Jadi yang harus teman-teman lakukan dulu adalah preconfig ini. Kita menggunakan bawaan default. Kita hanya melakukan perubahan sedikit saja. Contohnya di sini kita menambahkan rule security policy untuk menerima traffic dari zone untrust ke zone trust. Selain itu kita konfigurasi addressing, dan di sini ada routing static seperti biasa. Dan ini anggota zone-nya itu untuk zone trust itu ada interface gigabit 1, 2, 3. Dan untuk zone untrust itu anggotanya adalah gigabit 0. Dan untuk host router ini yang di tengah, kita juga cuma konfigurasi addressing seperti pada umumnya. Oke, kita langsung mulai saja mengerjakan task yang pertama, destination NAT tanpa path. Pertama kita membuat destination NAT pool dulu untuk IP 192.168.1.2. Kita masuk ke security NAT destination. Di sini kita membuat pool baru. Namanya misal ini saya kasih nama host 1. Seperti ini. Kemudian address 192.168.1.2. Kemudian kita buat rule set baru. Namanya misal DST NAT to trust zone. Kita set match kriteria untuk traffic direction-nya. Untuk traffic direction destination NAT itu kita hanya perlu konfigurasi from-nya saja, artinya dari mana traffic itu berasal, yaitu dari interface gigabit 00. Tapi di sini kita tidak pakai interface, kita coba pakai zone. Kita pakai zone untrust. Jadi trafficnya itu berasal dari zone untrust. Dan salah satu interface anggota zone untrust ini adalah gigabit 000 ini. Oke, kita masuk lagi ke rule. Kita kasih nama misal di sini to host 1. Host 1 seperti ini. Kita set match kriteria untuk packet information-nya. Untuk kriterianya teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa pilihan. Yang wajib ini adalah destination address. Jadi kita pakai destination address 192. Ini ya, destination address-nya ini adalah IP public-nya ya, yaitu 55.10. Selanjutnya kita set action-nya, yaitu destination NAT. Di sini kita pakai pilihan pool. Kita pakai pool yang tadi kita buat, yaitu host 1. Oke. Kemudian kita pindah ke security NAT, kemudian proxy ARP. Kita buat proxy ARP
proxy ARP ini fungsinya supaya nanti VSRX ini mereply atau menjawab paket ARP request yang masuk, yang mana paket tersebut nanti mencari siapa pemilik IP 5.5.5.10. Dia masuknya lewat gigabit 00 ini, jadi kita set di sini interface gigabit 00, kemudian addressnya yaitu 55.10. Kemudian kita coba commit. Sekarang kita coba cek akses IP 5.5.5.10 dari public server. Coba ping dulu. Nah, di sini pingnya berhasil ya. Di host 1 ini itu ada service web yang saya aktifkan ya. Jadi kalau kita coba telnet ke 5.5.5.10 port 80. Nah, di sini statusnya connected. Kalau kita lihat di sessionnya itu ada session untuk destination NAT-nya. Ini destination IP 5.5.5.10 itu ditranslasikan ke 192.168.1.2. Task pertama kita selesai, kita lanjut ke task yang kedua, yaitu kita destination NAT menggunakan path. Lebih tepatnya kita akan mentranslasikan spesifik port tertentu saja, yaitu port 4444. Kita beralih ke edit security NAT, kita pakai rule set yang sama, destination NAT, kemudian rule set yang sama tadi di STNAT to trust zone. Kita masih pakai yang ini ya, karena traffic directionnya itu sama dari untrust zone, jadi kita tidak perlu membuat rule set baru. Kita tinggal membuat NAT rule baru di dalam rule set ini. Di sini saya kasih nama itu SSH host 2. Oke, di sini saya setting match kriterianya, yaitu from set match kriteria, yaitu destination address 55.2, kemudian destination port yaitu port 22, 444, kemudian set protokolnya TCP karena ini SSH ya. Kemudian kita set actionnya, action destination NAT, kita sama menggunakan pool. Nama poolnya sekarang adalah host 2. Kita belum membuat poolnya, jadi kita buat poolnya dulu. Ini sudah saya konfigurasi ya, actionnya menggunakan pool host 2. Jadi kita buat security NAT. Oke, kita buat pool di sini destination NAT, destination pool, namanya host 2, addressnya 192.168.2.2, portnya 22. Kita commit karena IP 5.5.5.2 itu adalah IP gigabit Ethernet 0, maka kita tidak perlu mengkonfigurasi proxy ARP. Kita langsung saja commit konfigurasinya. Sekarang kita coba akses SSH 5 di SSH di IP 555.555.2, usernya Rizky, portnya 444. Nah, di sini berhasil terhubung. Kita bisa masuk. Kalau kita coba masuk, nah di sini kita masuk ke SSH-nya host 2 ya. Jadi kita berhasil, tetapi yang ditranslasikan itu hanya traffic SSH atau traffic yang mengarah ke port 4444. Kalau kita coba lihat lagi di sini, ketika kita mengakses SSH, di sini itu ada sessionnya, security, security flow session. Nah, di sini ada sessionnya. IP 5.2 ini diubah jadi 192.168.2. Tapi kalau kita mengakses misal ping, ini meskipun direspon, tetapi ini bukan host 2 yang merespon, melainkan si VSRX itu sendiri, karena IP 5.5.5
5.5.5.2 itu adalah IP VSRX. Jadi VSRX ini yang merespon. Kita bisa lihat di security flow sessionnya, seperti yang teman-teman lihat, alamat IP 5.5.5.2 ini tidak ditranslasikan ke 192. Jadi tidak dihandle oleh dia sendiri, oleh si VSRX ini sendiri. Oke, itu konfigurasi destination NAT spesifik port tertentu atau istilahnya menggunakan path. Ada satu lagi tentang NAT yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang reordering. Nah ini, kalau kita lihat di sini kita punya dua rule to host 1 dan to SSH host 2. Perlu diingat, si VSRX ini dia memproses NAT dari urutan paling atas, rule paling atas ke rule paling bawah. Jadi urutan rule ini tuh sangat berpengaruh pada implementasi atau hasil konfigurasi kita. Contoh konfigurasi yang telah kita lakukan tadi itu meskipun terbolak-balik itu tidak berpengaruh, tetapi kalau konfigurasinya itu seperti yang ada di artikel saya, itu akan berpengaruh. Contoh di sini saya punya dua rule, ada rule 1 dan rule 2. Rule-nya sama, yang membedakan hanya action-nya. Yang rule pertama dia akan destination NAT akan mentranslasikan destination address ke local server. Sementara rule yang kedua dia akan mentranslasikan ke DMZ zone, DMZ host. Nah, kalau urutannya seperti ini, nanti traffic yang mengarah ke 206.0.2.2 ini dia akan dialihkan ke local server. Padahal kasusnya ini kita diminta untuk konfigurasi supaya IP 206.0.2.2 ini harus diredirect ke DMZ host. Maka dari itu kita harus mengubah urutan rule NAT yang ada di rule set destinat group ini. Kita harus mengubah rule 2 posisinya di atas rule 1, atau sebaliknya rule 1 di bawah rule 2. Atau mungkin cara yang paling simple dan bahkan mungkin yang paling benar adalah menghapus rule 1. Tapi di sini saya hanya ingin menunjukkan cara reordering rule NAT ini. Jadi contohnya kita akan mengubah rule 2 ini itu posisinya jadi rule 1 di atas rule 1, maka perintahnya adalah insert rule, nama rule-nya yaitu rule 2 before rule 1. Jadi kita akan masukkan rule 2 ini sebelum rule 1, atau kita balik, insert rule 1 after rule 2. Hasilnya nanti seperti ini. Rule 2 itu nanti akan di atas rule 1. Jadi nanti traffic yang mengarah ke 206.0.2.2 itu akan diarahkan ke DMZ host. Perlu diingat, destination NAT ini hanya mentranslasikan destination address. Kalau kita ingin lokal network kita bisa mengakses public network dan bisa diakses dari public network, maka kita harus mengkonfigurasi short NAT dan destination NAT secara bersamaan. Atau alternatif lain, kita bisa menggunakan static NAT. Di video berikutnya kita akan konfigurasi static NAT.